Halo teman-teman, perkenalkan saya Ananda Cahyadahi dari Prodi IMIKA tingkat 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi biostastika dengan topik uji statistik ANOVA. Nah, kita langsung saja pada materi berikutnya. Apa itu ANOVA? Uji ANOVA ini adalah uji untuk membandingkan min 3 kelompok atau lebih secara bersamaan. Kenapa pakai uji ANOVA? Karena jika pakai tes berulang, maka error meningkat. Sedangkan ANOVA satu kali uji untuk 3 kelompok. Kemudian lebih efisien dan juga akurat. Nah, contohnya itu dalam rekam medis, misalkan kasus yang pertama, kedua, dan ketiga, keempat. Kasus yang pertama itu yaitu tipe pasien. Tipe pasien ini ada BPJS, umum, asuransi, dan variabel terikatnya lama rawat per hari. Kasus yang kedua, pasien ada yang pendidikan SD, SMP, SMA, S1, ada peningkatan dengan variabel terikatnya satisfaction dengan skala 1-10. Dengan kasus yang ketiga, yaitu jenis obat, misalkan obat A, B, ataupun C, dan variabel terikatnya waktu pemulihannya berapa hari. Nah, untuk kasus keempat, yaitu shift kerja, ada pagi, sore, ataupun malam. Nah, ini variabel terikatnya error dokumentasi ataupun pada saat jumlahnya. Nah, jenis ANOVA ini terbagi menjadi dua, yaitu one way ANOVA, two way ANOVA. Dengan one way ANOVA ini yaitu satu variabel, contohnya itu tipe pasien, lama rawat. Sedangkan two way ANOVA yaitu dua variabel, dengan contohnya ini tipe pasiennya, kemudian ditambah pendidikannya dan juga certification-nya. Nah, untuk rumus one way ANOVA bisa kita menggunakan rumus seperti ini: total sum of scars SST sigma K plus I sama dengan 1, kemudian sigma NI J sama dengan 1 dikali dengan XAG kurang X bar total pangkat 2. Bisa kita lihat struktur datanya, kita bisa buat pada tabel seperti di slide. Kemudian untuk yang kedua, rumus yang kedua itu sum of scars between. Seperti ini rumusnya teman-teman. Kemudian untuk yang ketiga juga sum of scars within ataupun SSW. Dan yang keempat mean scar between MSB. Kemudian 5 mean scar within MSW. Untuk yang keenam, F statistik. F sama dengan MSB per MSW. Dengan keterangannya, K-nya adalah jumlah kelompok, NI-nya adalah jumlah sampel per kelompok, N total sampel, yaitu misalkan N1 ditambah N2 tambah seterusnya. Nah, untuk hipotesis ANOVA ini terbagi menjadi dua. Seperti uji-uji sebelumnya sudah kita ketahui hipotesisnya memang ada dua ya teman-teman, hipotesisnya H0 kemudian H1. Untuk lebih mengetahui hasil nilainya,
Nah, kemudian untuk tingkat signifikannya juga hampir sama dengan uji. Memang sama dengan uji-uji yang lainnya. 0,05. Nah, untuk mengetahui keputusannya bisa kita menggunakan P follow yang itu P-nya lebih kecil sama dengan 0,05, yaitu hasilnya gagal total ataupun tidak ada perbedaan min. Sedangkan P lebih besar 0,05 maka tolak H0-nya, yang artinya ada perbedaan min satu kelompok yang berbeda. Nah, adapun juga post hostisnya, jika P lebih besar 0,05 maka bisa kita menggunakan ini tak Ki HSD varians homogen, kemudian Bonferroni varians tidak homogen, dan shift sampel yang tidak sama. Nah, syarat ANOVA ini seperti ini teman-teman. One on way ANOVA-nya yang pertama syaratnya itu independen, yaitu antar kelompok berbeda, misalkan pasiennya berbeda. Kemudian yang kedua kontinu, yaitu variabel terikat kontinu, lama rawat dan juga biaya. Dan yang ketiga normal, setiap kelompok itu normal, bisa kita menggunakan Shapiro-Wilk per kelompok. Dan yang keempat homogen, yaitu varian sama antar kelompok dengan menggunakan uji Levens. Dan yang kelima 3+ kelompok, minimal 3 kelompok, yaitu misalkan BPJS, umum, asuransi. Nah, jika syaratnya tidak dipenuhi, maka kita bisa menggunakan seperti ini. Misalkan data yang tidak normal, gantinya itu adalah Kruskal-Wallis atau non-parametrik, dan untuk yang kedua variansinya tidak homogen, maka kita bisa ganti dengan Walsh-ANOVA atau Kruskal-Wallis. Dan yang terakhir, misalkan dua kelompok, dengan bisa kita gantikan melalui rumus tesis independen. Nah, untuk cek sebelumnya ANOVA ini teman-teman, datanya harus lama rawat 3 tipe pasien, ada BPJS, umum, asuransi. Kemudian yang pertama itu independennya pasien yang berbeda, kontinunya lama rawat per hari. Ketiga normal, yaitu Shapiro-Wilk, BPJS P 0,45, umum 0,52, dan asuransi P 0,38. Yang keempat homogen, yaitu Levens, P sama dengan 0,62, lebih kecil 0,05. Untuk yang nomor 5 3 kelompok, yaitu BPJS, umum, asuransi, bisa dipakai ANOVA. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Setelah kita mengetahui datanya berapa, bisa kita masukkan pada tabel. BPJS umum asuransi. BPJS umum asuransi. Cara menghitungnya yang pertama itu kita menghitung min per kelompok dan totalnya. Setelah itu kita menggunakan rumus SSB dengan menghitung SSB-nya atau bits min. Yang ketiga menghitung SSW-nya within. Keempat menghitung MSB dan MSW, dan yang kelima menghitung F-nya.
untuk pengambilan keputusannya seperti ini teman-teman. Nah, untuk kesimpulan dari post-hoc testnya ini yaitu ketiga kelompok berbeda satu sama yang lain. BPJS paling lama 6,20 hari, umum paling singkat 400 hari, dan juga perlu evaluasi alur pasien BPJS. Untuk kesimpulannya teman-teman, jenis datanya itu kontinu. ANOVA ini jenis data yang kontinu, yaitu interval atau rasio, kemudian jumlah kelompoknya 3 atau lebih, kemudian kelompoknya independen, yaitu pasien yang berbeda, dan kemudian menggunakan rumus F, yaitu F, MSB ataupun MSW. Syaratnya, hipotesisnya seperti yang tadi H0 ataupun H1 yang memiliki ada perbedaan atau tidak ada memiliki perbedaan. Kemudian syaratnya normal, homogen, independen. Kemudian penggantinya sudah kita jelaskan, misalkan untuk Kruskal, Wallis tidak normal. Kemudian untuk post hoc, Tukey, HCD, confirm. Baik teman-teman, demikian dari hasil penjelasan saya. Terima kasih. Udah ada minum ah. Untuk pengambilan keputusannya seperti ini teman-teman. Nah, untuk kesimpulan dari post-hoc testnya ini yaitu ketiga kelompok berbeda satu sama yang lain. BPJS paling lama 6,20 hari, umum paling singkat 400 hari, dan juga perlu evaluasi alur pasien BPJS. Untuk kesimpulannya teman-teman, jenis datanya itu kontinu. ANOVA ini jenis data yang kontinu, yaitu interval atau rasio, kemudian jumlah kelompoknya 3 atau lebih, kemudian kelompoknya independen, yaitu pasien yang berbeda, dan kemudian menggunakan rumus F, yaitu F, MSB ataupun MSW. Syaratnya, hipotesisnya seperti yang tadi H0 ataupun H1 yang memiliki ada perbedaan atau tidak ada memiliki perbedaan. Kemudian syaratnya normal, homogen, independen. Kemudian penggantinya sudah kita jelaskan, misalkan untuk Kruskal, Wallis tidak normal. Kemudian untuk post hoc, Tukey, HCD, confirm. Baik teman-teman, demikian dari hasil penjelasan saya. Terima kasih. Udah ada minum ah. Nah, untuk kesimpulan dari post-hoc testnya ini yaitu ketiga kelompok berbeda satu sama yang lain. BPJS paling lama 6,20 hari, umum paling singkat 400 hari, dan juga perlu evaluasi alur pasien BPJS. Untuk kesimpulannya teman-teman, jenis datanya itu kontinu. ANOVA ini jenis data yang kontinu, yaitu interval atau rasio, kemudian jumlah kelompoknya 3 atau lebih, kemudian kelompoknya independen, yaitu pasien yang berbeda, dan kemudian menggunakan rumus F, yaitu F, MSB ataupun MSW. Syaratnya, hipotesisnya seperti yang tadi H0 ataupun H1 yang memiliki ada perbedaan atau tidak ada memiliki perbedaan. Kemudian syaratnya normal, homogen, independen. Kemudian penggantinya sudah kita jelaskan, misalkan untuk Kruskal, Wallis tidak normal. Kemudian untuk post hoc,
tukay hasiding konfern. Baik teman-teman, demikian dari hasil penjelasan saya. Terima kasih. Udah minum, Wak. Nah, untuk kesimpulan dari post-host testnya ini yaitu ketiga kelompok berbeda satu sama yang lain. BPJS paling lama 6,20 hari, umum paling singkat 400 hari, dan juga perlu evaluasi alur pasien BPJS. Untuk kesimpulannya teman-teman, jenis datanya itu kontinu. ANOVA ini jenis data yang kontinu, yaitu interval atau rasio, kemudian jumlah kelompoknya 3 atau lebih, kemudian kelompoknya independen, yaitu pasien yang berbeda, dan kemudian menggunakan rumus F, yaitu F, MSB ataupun MSW. Syaratnya, hipotesisnya seperti yang tadi H0 ataupun H1 yang memiliki ada perbedaan atau tidak ada memiliki perbedaan. Kemudian syaratnya normal, homogen, independen. Kemudian penggantinya sudah kita jelaskan, misalkan untuk Kruskal, Wallis tidak normal. Kemudian untuk post hoc, tukay hasiding konfern. Baik teman-teman, demikian dari hasil penjelasan saya. Terima kasih. Udah minum, Wak. Baik teman-teman, demikian dari hasil penjelasan saya. Terima kasih. Udah minum, Wak. Udah minum mah, ini udah minuman di rumah kan, anak awal.